Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ke materi kita ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan KD 4.1 yaitu pengamatan mikroskopi struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Kali ini kita akan membahas tentang komponen kimia penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Menjelaskan komponen kimia sel, struktur, fungsi, dan proses yang terjadi di dalam sel itu bisa kalian baca atau searching di internet ya. Di buku ini misalnya, buku ini kalian bisa lihat struktur sel itu seperti apa. Seperti yang kalian ketahui, sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Nah, ini gambar sel hewan. Kenapa sel hewan? Karena dia mempunyai silia ya. Kemudian yang tengah-tengah berwarna ungu atau pink ini inti sel. Kemudian yang warna hijau ini retikulum endoplasma ya. Ini adalah organel-organel sel. Organel sel itu letaknya di dalam sel. Nah, yang membungkus sel adalah membran plasma. Ini struktur membran plasmanya ya. Ada sitoskeleton yang warna coklat. Sitoskeleton ini adalah rangka sel. Dan membran sel ini yang bagian putih-putih ini ya. Putih kepalanya, kemudian ekornya yang warna hitam-hitam ini itu ekornya ya. Seperti ini kalau dilihat di bawah mikroskop skematis dari membran sel pada hewan maupun pada tumbuhan ya. Dan dia banyak sekali ditempeli oleh protein-protein, dan protein biasanya berikatan dengan bisa dengan karbohidrat maupun dengan lemak. Itu membran sel ya yang membungkus sel. Sekarang organel sel mulai dari nukleus ya. Silakan kalian lihat sendiri strukturnya seperti apa dan fungsinya seperti apa ya. Kemudian ini mitokondria. Respirasi sel itu terjadi di mitokondria. Lihat strukturnya, ada membran luar, ada membran dalam. Membran dalam ini meleku-leku ya. Kemudian diisi dengan matriks ya, cairan dari mitokondria. Nah, ini gambar ribosom ya. Ribosom itu yang titik-titik hijau ini ya, itu ribosom. Ribosom biasanya menempel di retikulum endoplasma, meskipun dia juga ada di dalam sitoplasma. Sitoplasma itu adalah cairan sel. Nah, ini retikulum endoplasma. Kalau dia ditempeli oleh ribosom namanya retikulum endoplasma kasar. Tapi kalau dia tidak ditempeli ribosom itu retikulum endoplasma halus ya. Nah, itu sekilas tentang organel-organel sel. Ini badan Golgi, ini lisosom ya. Apa fungsinya, strukturnya seperti apa ya. Bagaimana prosesnya yang terjadi di sel ini, silakan kalian baca di bukunya ya. Ini Ibu hanya sekedar mengantarkan kalian supaya berminat untuk membaca buku dan bisa mencapai KD 3.1 ini ya. Komponen kimia penyusun sel kamu harus tahu, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel kalian juga harus tahu supaya KD ini tuntas kalian kerjakan. Demikian saja dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.